Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang dengan kerinduan, dengan segenap kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Sebab Engkau mulia, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, turun di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan kami merasakan sukacita Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sebab hanya nama Tuhan. Bagi Yesus
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa segala puji-pujian kita diterima oleh Allah sebagai persembahan yang harum. Dan saya percaya setiap hati kita sudah dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Roh Kudus. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sekarang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Hati kami sudah diolah melalui puji-pujian Tuhan menjadi tanah yang gembur yang siap ditanami dan dia berbenih-benih firman Tuhan supaya bertumbuh dengan lebat Tuhan. Roh Kudus tetap melawat setiap pribadi, jamah setiap hati supaya firman Allah yang disampaikan betul-betul membawa berkat bagi seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada bulan Desember ini merupakan bulan yang sangat istimewa karena kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan Natal, bahkan bulan menyongsong tahun baru. Suasana hati kita pun akan berbeda karena kita akan memasuki hari Natal yang merupakan perayaan bagi segenap orang Kristen, bahkan seluruh dunia merayakan Natal. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya merasa sukacita bagaimana kegembiraan itu disampaikan dan diungkapkan melalui puji-pujian Natal yang dikumandangkan oleh setiap toko-toko, bahkan pusat-pusat hiburan, dan juga dibarengi dengan diskon untuk pembelian barang-barang dengan kata diskon Natal. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Christmas, Christ, and COVID. Sekali lagi, Christmas, Christ, and COVID. Yang diindonesiakan berarti Natal, Kristus, dan COVID. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca ayat acuan kita dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 berbunyi demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi sebetulnya yang ingin disampaikan dalam ayat tema ini merupakan pribadi Yesus. Pribadi Yesus ingin ditonjolkan di sini bahwa Yesus ini adalah Yesus yang selalu bertumbuh. Yesus yang tidak stagnan, tetapi selalu mengalami pertumbuhan. Dengan kata makin bertambah besar, berarti ada suatu perubahan, ada suatu pertumbuhan. Dan dikatakan pertumbuhan yang dialami oleh Yesus di sini bertambah hikmatnya. Jadi bertumbuh segala hikmat dan pengetahuannya. Kemudian dan besarnya bertumbuh secara fisik karena Yesus makin besar. Kemudian makin dikasih oleh Allah, itu bertumbuh secara spiritual, secara rohani, dan makin dikasih oleh manusia, itu bertumbuh secara sosial. Jadi Yesus ini ingin ditonjolkan sebagai pribadi yang selalu mengalami pertumbuhan, baik bertumbuh secara hikmat pengetahuan, baik bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara spiritual, dan bertumbuh secara sosial. Jadi lengkaplah pertumbuhan yang dialami Yesus. Jadi Yesus ini ingin ditonjolkan sebagai pribadi yang hebat, pribadi yang tiada taranya, pribadi yang tiada duanya, saudara. Nah, saya akan membagi tema khotbah saya ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama saya akan bicara tentang Christmas. Bagian kedua saya akan bicara tentang Christ. Dan bagian ketiga, saya akan bicara tentang COVID. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, Christmas. Nah, saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah ketika kita mengalami bulan-bulan Natal ini, kita merayakan Natal, apakah Bapak, Ibu, saudara sekalian semuanya bisa mengalami berkat Natal yang sejati, berkat Natal yang sebenarnya? Seharusnya setiap manusia harus mengalami berkat Natal yang sebenarnya, yang sejati. Mari kita baca dalam Yesaya
pasal 9 ayat yang kelima, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, kalau kita bandingkan dengan terjemahan di NIV, New International Version, Penasihat Ajaib disebutkan Wonderful Counselor. Kemudian Allah yang perkasa disebutkan Mighty God. Bapa yang kekal, Everlasting Father. Raja Damai, Prince of Peace. Jadi kurang lebih artinya memang sama, tidak berbeda. Nah, tahukah Bapak Ibu, dari ayat yang diberikan dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, seharusnya setiap orang yang ada pada bulan Desember akan merayakan Natal, itu harus paling tidak mengalami 4 berkat Natal sejati. Kalau sampai kita tidak mengalami 4 berkat Natal sejati, berarti apa artinya kita merayakan Natal? Tidak ada artinya, Bapak Ibu. Nah, berkat sejati yang pertama itu dari sebutan seorang anak yang lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berinkarnasi menjadi manusia sebagai penasihat ajaib atau Wonderful Counselor. Berarti kita seharusnya memiliki berkat solusi atas setiap permasalahan hidup, setiap persoalan hidup. Karena dia adalah penasihat ajaib, konselor ajaib, bisa memberikan jalan keluar atas setiap masalah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi. Seberat apapun masalah saudara, kita punya satu konselor. Bukan cuma konselor sembarang konselor, tapi konselor yang ajaib, wonderful konselor. Berarti konselor yang hebat, yang mampu memberikan solusi, mampu memberikan jalan keluar atas setiap masalah maupun persoalan hidup yang Bapak Ibu saudara sekalian hadapi. Itu berkat yang seharusnya kita terima dalam bulan-bulan Natal ini, dalam perayaan hari kelahirannya. Kemudian berkat yang kedua terkait dengan sebutan Allah yang perkasa. Itu berarti kita seharusnya mendapat berkat pertolongan dari Allah kita yang hebat. Allah kita yang tiada duanya, Allah yang perkasa. Itu maksudnya Allah yang sanggup menolong. Jadi setiap apapun yang kita hadapi dalam bulan-bulan ini, terutama bulan-bulan pandemi COVID-19 ini, ingat baik-baik, Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong setiap apapun problema kehidupan yang kita alami. Allah kita Allah yang perkasa, bukan Allah yang lemah, tapi Allah yang sanggup menolong setiap persoalan hidup kita. Saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu, ada yang sudah merasa putus asa, tapi ingat Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup untuk menolong setiap problema kehidupan yang Bapak Ibu alami. Yakinlah dan tetap percaya pada Allah. Taruhlah harapan pada Allah. Andalkanlah Allah. Bergantung sepenuhnya pada Allah. Bersandarlah pada Allah. Karena Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup menolong setiap persoalan kita. Kemudian berkat yang ketiga yang seharusnya dialami oleh setiap orang yang merayakan Natal itu adalah terkait sebutan Bapa yang kekal atau Everlasting Father. Kenapa disebutkan di sini Bapa yang kekal? Bapa yang ada sampai selama-lamanya. Bapa pernah berjanji untuk memberikan hal-hal kekekalan bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Setiap dari kita pasti dijanjikan melalui kebenaran firman Allah dari janji Bapa kepada kita bahwa kita semua akan menerima hal-hal yang bersifat kekal. Bukan cuma hal-hal yang fana ketika kita berada di bumi ini, tapi hal-hal yang kekal, hal-hal yang surgawi, Bapak Ibu. Hal-hal yang kita terima setelah dunia kematian, yaitu keselamatan yang dapat kita nikmati, yaitu kehidupan kekal yang dapat kita nikmati
yaitu surga yang mulia sebagai tempat yang sudah disediakan bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Jadi dalam merayakan Natal ini, kita harus menerima berkat kekal ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Ingat baik-baik ketika Yesus lahir dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Jadi identitas yang ditonjolkan oleh kelahiran Yesus adalah sebagai Juru Selamat yang sudah lahir di kota Daud. Berarti berkat kekal keselamatan itu sudah kita nikmati kalau kita percaya kepada Yesus. Kita akan tinggal bersama-sama di surga yang mulia. Kemudian berkat yang keempat yang akan kita nikmati terkait dengan sebutan Raja Damai. Jadi seharusnya bagi kita semua yang merayakan Natal pada saat ini mengalami apa yang dikatakan kedamaian, damai sejahtera. Karena Dia adalah Raja Damai. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Raja Damai kalau kita tidak mengalami kedamaian? Itu sesuatu yang kontradiksi. Kita punya Yesus sebagai Raja Damai atau Prince of Peace. Berarti seharusnya semua dari kita yang merayakan Natal harus menerima berkat damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, dan Ia atau Yesus, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini janji yang sangat luar biasa. Dikatakan Yesus sebagai Tuhan damai sejahtera akan mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Sekali lagi, terus menerus, tidak pernah terputus, selalu berkesinambungan dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita jalani, dan segala apapun hal yang dalam hidup kita. Kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, janji dari firman Allah ini akan digenapi melalui Yesus sebagai Raja Damai. Kelahirannya sebagai Prince of Peace. Kita akan mengalami damai sejahtera dari Yesus secara terus-menerus. Dan itu di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bukan cuma satu hal, tapi di dalam segala hal kita mengalami damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Yesus pernah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji Yesus yang diberitakan pada kita, para murid-muridnya, anak-anaknya. Dikatakan di sini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seharusnya kita tidak boleh gelisah hati kita. Kita tetap harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup untuk melindungi kita. Tuhan sanggup untuk menyertai kita. Dan tidak boleh gentar hati kita, tidak boleh takut. Segala macam ketakutan harus kita buang di dalam nama Yesus. Tidak boleh takut menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Nggak perlu, Bapak. Karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk melindungi dan menaungi kita. Tetapi kita tetap harus melakukan bagian kita. Allah akan melakukan bagiannya untuk memelihara, melindungi, menyertai, menaungi kita. Kita melakukan bagian kita, menjalani protokol kesehatan. Menjaga supaya imun kita boleh naik, makan makanan bergizi, berolahraga, cukup istirahat, cukup untuk tidur. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita yakin bahwa kalau kita mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang sangat luar biasa, yang tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahteranya adalah damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang penuh yang diberikan pada kita. Sehingga segala kegelisahan kita semua akan sirna. Segala ketakutan kita semua akan sirna. Kita akan hidup dengan tenang, dengan damai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu, kesimpulan bagian pertama. Setiap orang yang merayakan Natal seharusnya mengalami 4 berkat Natal sejati. Yang pertama adalah solusi atas setiap masalah atau persoalan hidup kita. Karena dia adalah penasehat ajaib, konselor ajaib, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Yang kedua adalah pertolongan. Sebab dia adalah Allah yang perkasa, bukan Allah yang lemah, Allah yang sanggup menolong kita. Dan yang ketiga adalah hal-hal kekalan seperti janji Bapa. Karena dia adalah Bapa yang kekal, yang menjanjikan hal yang kekalan bagi anak-anaknya. Keselamatan disediakan bagi kita, surga yang mulia menjadi tempat tinggal kita. Dan juga berkat kedamaian, karena dia adalah Raja Damai, Prince of Peace. Dia memberikan damai sejahteranya secara terus-menerus dalam segala hal dalam kehidupan saudara. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa gelisah, tidak perlu lagi merasa gentar atau takut. Kita masuk ke bagian yang kedua, Christ. Nah, ini penting tadi dalam ayat tema kita, yang ditonjolkan di situ adalah pribadi Yesus. Pribadi yang hebat, yang tidak stagnan, yang terus mengalami pertumbuhan. Baik pertumbuhan secara hikmat pengetahuan, pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara spiritual, pertumbuhan secara sosial. Pribadi Yesus yang hebat. Dalam Christ ini, saya juga akan mengajak saudara semua yang merayakan Natal, jadikan Kristus sebagai pusat perayaan Natal. Bahkan bukan cuma pusat perayaan Natal, tapi pusat segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kenapa Yesus jadi pusat? Coba kita akan membaca dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua ditujukan kepada, oleh Dia, bagi Dia, dan semuanya berasal dari Dia. Semua ke arah Yesus. Semua berpusat pada Yesus. Segala sesuatu itu berpusat pada Yesus. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Bukan pribadi yang lain. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan, segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan yang di surga, itu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu. Jadi Natal pun ini bagian dari segala sesuatu. Hanya bagian kecil dari segala sesuatu dalam kehidupan. Jadi Natal pun juga harus berpusat kepada Yesus. Ingat baik-baik Bapak Ibu, segala sesuatu itu berpusat pada Yesus. Semua ditujukan pada Yesus. Segala kemuliaan bagi Yesus. Karena semua berasal dari Yesus. Kolose 1 ayat 16 katakan, karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Perhatikan baik-baik. Di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu, apapun saja. Dikatakan di sini, baik yang ada di surga diciptakan oleh Yesus, baik yang ada di bumi diciptakan oleh Yesus, baik yang kelihatan diciptakan oleh Yesus, yang tidak kelihatan pun diciptakan oleh Yesus. Segala yang ada di dunia ini semua diciptakan oleh Yesus. Bahkan ditutup dengan satu pernyataan kalimat, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau saudara menyermati ketiga ayat ini, seharusnya kalau segala sesuatu berpusatkan pada Yesus, maka Yesus harus menjadi pusat berita Natal, bukan pribadi yang lain, bukan hal-hal yang lain. Kalau cuma segala kemeriahan itu adalah hal-hal yang fana, itu bukan pusat Natal. Pernik Natal itu bukan pusat Natal. Yang jadi pusat Natal ketika kita merayakan Natal itu adalah
pribadi Yesus. Saudara tahu dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, kata firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Ayat ini katakan anak tunggal Bapa. Itu adalah pribadi Yesus. Jadi ayat ini menunjuk pada pribadi Yesus yang telah menjadi manusia dengan proses inkarnasinya. Jadi ayat ini yang mengatakan firman telah menjadi manusia jelas menunjuk pada Natal, bukan pada yang lain, yaitu kelahiran Yesus sebagai manusia melalui perawan Maria. Jadi firman itu sudah menjadi manusia, sudah lahir di Bethlehem melalui perawan Maria. Ini bicara masalah Natal, firman telah menjadi manusia. Ini bicara masalah inkarnasi, kedatangan Yesus yang pertama menjadi manusia. Jadi saudara, kalau dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Natal berbicara tentang pribadi Yesus, bukan yang lain. Natal bicara tentang firman yang telah menjadi manusia, tentang pribadi Yesus. Kemudian saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak menjadikan Yesus sebagai pusat berita Natal, maka saya katakan pada saudara bahwa Natal akan menjadi tragedi yang terbesar. Sekali lagi, Natal akan menjadi tragedi yang terbesar ketika saudara tidak menjadikan Yesus sebagai pusat berita Natal. Dan kita semua yang merayakan Natal tidak akan pernah menikmati keistimewaan Natal. Natal menjadi istimewa karena kita menjadikan Yesus sebagai pusat berita Natal. Itu sebabnya kenapa saudara bisa mengalami berkat Natal. Karena Yesus dijadikan sebagai pusat berita Natal. Yesus sebagai penasihat ajaib, Yesus sebagai Allah yang perkasa, Yesus sebagai Bapa yang kekal, Yesus sebagai Raja Damai yang memberikan berkat-berkat Natal pada saudara. Itu bisa terjadi karena Yesus dijadikan sebagai pusat berita Natal. Saudara tidak akan mengalami semuanya itu kalau saudara tidak menjadikan Yesus sebagai pusat berita Natal. Saudara inginkan supaya Natal ini berarti dalam hidup saudara. Hanya dengan satu cara. Jadikanlah dia sebagai pusat berita Natal. Jangan jadikan pribadi yang lain. Jangan jadikan hal-hal yang lain menjadi pusat berita Natal. Itu hanya tambahan perayaan untuk kemeriahan Natal. Tapi yang harus kita lakukan yaitu jadikan dia sebagai pusat berita Natal. Kita sudah sampai pada bagian yang kedua. Dengan pesan, Kristus harus menjadi pusat perayaan Natal. Bahkan bukan saja di dalam Natal, dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan dalam hidup saudara, harus jadikan Yesus sebagai pusat dari hidup saudara. Kita masuk bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, COVID. Nah saudara, dalam memasuki pandemi COVID-19 ini, banyak terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi akibat COVID membawa kita dari old normal menjadi new normal. Ini sesuatu yang baru. Dulu kita hidup dalam old normal, merayakan Natal dengan bertatap muka secara offline, bukan online. Tapi memasuki era new normal, sudah berubah semuanya. Ini era yang baru, bukan era yang lama. Ini adalah new normal, bukan old normal. Jadi Allah sedang mengubah gereja sekarang ini untuk siap memasuki era baru, yaitu era new normal. Mau tidak mau, gereja harus siap. Mau tidak mau, kita harus menjalani ini, karena Allah sedang mengubah gereja untuk memasuki era new normal. Jangan seperti orang Israel yang dikeluarkan Allah dari Mesir, tetapi pikiran mereka masih terus ingat akan Mesir. Kita tidak boleh menjadi gereja yang hanya terpaku pada old normal dan tidak mau keluar dari old normal. Kita harus keluar dari old normal, karena ini masanya Allah merubah gereja untuk masuk ke era yang baru. Saudara. Gereja yang di dalam tembok pada waktu old normal sekarang berubah menjadi gereja di luar tembok.
Sekarang gereja tidak dibatasi oleh gedung, saudara. Gereja bisa menunjukkan dampaknya lebih besar pada dunia. Karena gereja harus keluar, memberitakan secara luar biasa besar-besaran kepada dunia. Kalau dulu mungkin dibatasi hanya gedung tempat kita beribadah. Era COVID ini, saudara, Allah sedang berbuat sangat dahsyat bagi gereja. Supaya gereja menunjukkan dampaknya bagi dunia lebih nyata, saudara. Ibadah, kalau mungkin dulu, saudara, ibadah minggu 1 kali seminggu, atau mungkin kalau ada ibadah tengah minggu mungkin 2 kali seminggu. Tapi dalam era new normal ini, ibadah bisa dilakukan setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setiap saat kita bisa beribadah secara online melalui internet. Tidak dibatasi lagi oleh waktu. Di mana saja kita bisa beribadah. Inilah perubahan yang Allah sedang lakukan pada saat COVID ini. Tidak ada lagi batas denominasi gereja. Tidak ada lagi. Yesus Kristus menjadi kepala gereja bagi semuanya. Dia gembala kita yang membawakan semua gereja. Tidak lagi tertuju pada satu pribadi gembala. Tidak, saudara. Yesus menjadi gembala seluruh gereja. Tidak ada lagi batas denominasi. Karena era new normal yang kita harus hadapi. Pelayanan gereja menjadi holistik atau menyeluruh, meliputi jasmani, jiwani, dan rohani. Gereja mulai berbagi kasih, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh COVID. Dulu gereja mungkin tidak peduli, hanya memperhatikan internal di dalam gereja. Tapi sekarang di luar gereja, saudara. Nah, persatuan antar gereja juga terjadi. Persatuan antar sinode juga terjadi. Persatuan antar lembaga keagamaan juga terjadi. Tidak peduli agamanya apa, mereka sama-sama bergotong royong membantu rakyat yang menderita. Ini tercipta karena era new normal, perubahan yang terjadi karena COVID. Gereja menjadi berkat bagi bangsa. Jadi pesan inti bagian yang ketiga adalah di saat pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi dalam suasana Natal yang identik dengan kasih. Identik untuk berbagi kasih. Dan jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita tetap percaya bahwa semua rencana Allah itu baik adanya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa serta Maha Sempurna. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat baik-baik ayat ini katakan apa, saudara? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam era COVID-19 ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Allah. Saya percaya Allah punya rencana yang kita mungkin tidak mengerti. Tetapi rencana adalah rencana yang luar biasa. Karena Allah Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan Dia Maha Sempurna. Mari kita sambut COVID dengan sikap yang positif. Tidak perlu menghujat Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk masa pandemi COVID-19. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Ingat baik-baik, nikmatilah berkat Natal, solusi atas setiap masalah, persoalan hidup saudara. Nikmati pertolongan daripada Allah. Nikmati hal-hal kekekalan seperti janji Bapa. Nikmati kedamaian. Dan jadikan Kristus sebagai pusat perayaan Natal, bahkan pusat dari segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan di saat COVID ini kita harus bisa menjadi berkat. Berkat bagi bangsa, berkat bagi orang lain. Dan kita harus percaya rencana Allah itu baik adanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab Engkau layak menerima kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Pemeliharaan Allah yang sempurna. Berkati dengan perlindungan Allah. Berkati dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya.
Berikan kepada semua jemaat masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia pada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.